Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Muhammad dan hari ini saya akan mendemonstrasikan proyek kuliah saya, The Matkul Sistem Digital, tentang Advanced IoT System. Nah, saya memilih tema Smart Home Energy Management berbasis ESP32. Oke, langsung saja ke video demonstrasinya. Selamat menonton. Nah, di sini saya menggunakan Walkbee untuk mensimulasikannya. Lalu di sini saya juga menggunakan Blink untuk menampilkan dashboard untuk memonitoring. Lalu saya juga menggunakan API dari Weather untuk melihat laporan cuacanya. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat dari rangkaian ESP32-nya lewat Walkbee. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan Walkbee-nya. Nah, yang teman-teman lihat di sini tuh ada ESP32. Nah, ESP32 ini adalah otaknya gitu, otak dari rangkaian ini gitu. Nah, lalu di sini ada DHT22. Nah, DHT22 itu adalah sensor cahayanya. Maaf, sensor suhunya teman-teman. Jadi di sini tuh bakal mendeteksi suhunya berapa derajat gitu. Nah, lalu di sini ada PIR. PIR ini adalah untuk motion sensor gitu. Jadi kalau ininya ini buat ngedetek pergerakan. Nah, lalu di sini ada LDR. Nah, LDR ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya gitu. Nah, lalu di sini ada buzzer. Nah, buzzer ini untuk sensor bunyi gitu. Nah, lalu di sini tuh ada 4 lampu LED ya. Nah, setiap lampu itu mengimplementasikan suatu alat gitu. Nah, yang lampu kuning ini yaitu untuk indikasi lampu gitu, untuk sensor lampu. Nah, lalu yang kedua ada yang biru ini untuk kipas. Nah, yang ketiga untuk modenya. Soalnya kan di sini ada mode manual dan mode auto. Nah, lalu yang terakhir ada untuk buzzernya gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan bahasa C, teman-teman. Yang teman lihat ini codingannya. Nah, oke, teman-teman langsung saja ya kita play simulasinya biar langsung terbayang aja. Start simulasi. Nah, teman-teman karena ternyata bisa. Oke. Kita langsung bisa ya, teman-teman, tidak nunggu dulu si server biasanya suka ngelag dulu. Nah, oke, WiFi sudah connect, Blink juga sudah connect. Nah, mari kita lihat ya ini seperti apa. Sistem sudah ready, API Weather-nya juga udah sukses, sudah ini ya, overcast cloud 32 derajat. Nah, teman lihat ya, sini ada temperatur atau derajat itu 16 derajat Celcius. Derajat ya. Oke, nah lihat teman-teman, derajatnya itu naik jadi 32 derajat dan tidak ada motion. Kita coba praktikkan dulu ya teman. Coba misal kita atur, temperaturnya kita atur ke 18 derajat deh. Apakah di sini berubah menjadi 18 derajat? Jadi kita harus tunggu dulu ya beberapa detik. Di sini masih 80 derajat. Oke, ada overload warning juga karena ini panas ya, 80 derajat ya. Maka yang LED untuk mendeteksikan kipasnya itu on gitu karena panas. Nah, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang temperaturnya udah mulai turun. Udah turun ke 55 derajat. Dan light-nya masih 24 derajat. Coba kita atur juga light-nya, kita turunin jadi 110 lux dah. Apakah light-nya naik atau turun? Oh iya, kita motionnya juga coba ya. Kita coba ada pergerakan, misalkan kita simulate. Oke, temperaturnya udah 18 derajat ya, sama kayak seperti ini. Nah, 18 derajat. Tuh, motionnya juga udah kedetek gitu. Nah, tadi kan derajatnya udah turun ya sampai 18 derajat. Nah, karena udah dingin gitu, maka otomatis si kipasnya ini itu bakal berhenti gitu, bakal off. Misalkan ini karena light-nya itu masih 38% ya, itu artinya masih redup ya sekitarnya. Jadi maka si lampunya itu menyala. Berarti kalau kita coba 300. Nah, coba light-nya biar si lampunya mati. Oke, sudah naik. Harusnya lampunya mati ya. Kita juga bisa dicek sih ini dari sini. Harusnya ada energinya mana ini? Ini dia chartnya tuh agak lemot ya.
Nah ya teman-teman, karena di sini itu emang agak sulit. Jadi kita menggunakan Blink biar lebih mudah gitu memonitornya. Nah maka langsung aja ya kita buka Blinknya. Teman-teman, sekarang kita udah berada di tampilan Blinknya ya, seperti yang kalian lihat ini. Nah kalau kita di Blink itu bakal lebih gampang ya untuk memonitorinya. Seperti kalian lihat ini arah suhu 18 derajat sama seperti di sini. Lalu ada cahaya juga, cahaya itu 46%. Nah lalu ada lampu ya, kalau karena cahayanya itu redup jadi lampunya itu nyala. Nah misalkan kita ada gerak nih, ada sensor geraknya aktif nih, pasti di sini harusnya nyala gitu. Nah ini ada mode sistem ya. Kalau mati satu itu artinya auto teman-teman. Ini harusnya gerak nih, harusnya nyala. Oke, harus menunggu beberapa detik ya. Oke, lihat sensor geraknya langsung nyala ya, maksudnya indikator geraknya langsung nyala. Misal kita taikin suhunya ke 45 derajat biar si indikator kipasnya nyala gitu, karena 46 derajat itu panas ya hitungannya. Di sini nyala. Oke, kita tunggu di sininya, kita tunggu perubahannya. Oke, di sini suhunya. Oke, di sini udah mulai naik. Nah, status kipasnya langsung nyala ya. Karena di sini temperaturnya oke, udah mulai mau naik. Oke, belum terlihat. Dan lihatnya di sini ada cuaca IPA juga, 32 derajat, overcast cloud. Artinya main mendung. Oke, di sini ada overload warning. Oke, sudah mulai naik dari suhunya. Dari sini juga udah mau naik juga. Oke, kita coba sekalian ininya kita atur-atur menjadi misalnya jadi 800 misal. Apakah oke, malah turun ya ternyata. Oke, ini udah live. Oke, suhunya udah naik ya, udah 45 derajat sama seperti yang di sini, 45 derajat sama 20 Celcius. Oke, ada overload warning juga yang artinya itu panas ya. Oke, untuk buzzernya juga udah berfungsi dan lampunya juga ada nyala ya. Oke, itu sukses. Oke, udah berjalan ya. Nah, cahayanya malah makin turun. Nah, ini kita coba mungkin turunin ke 14. Saya ingin melihat cahayanya itu naik gitu. Malah turun. Oke, dari grafiknya mulai naik ya. Oke, mulai naik. Stuck nih, 4 nyala. Oke, udah sih cahayanya udah 66%. Itu lampunya masih nyala tapi bakal 100% kah biar lampunya mati? Kita turunin lagi ke 4 lux. Oke, dari grafiknya udah naik ya. Oke, naik lagi. Di sini overloading kita coba turunin suhunya lagi ke misal ke negatif 16, negatif 26 misal. Nah, lampunya udah mati nih karena cahayanya udah 87%. Oke, berarti kayaknya di atas 80% baru lampunya mati gitu. Oke, suhunya 0 nih ternyata. Kalau misalkan minus 0 ya. Nah, jadi kalau dengan Blink ini ya akan mudah lah ya buat memonitoringnya daripada melihat di sini gitu, agak pusing lah. Jadi gunanya Blink itu agar mudah gitu.
Oke, jadi sekarang kita mau mencoba mode manualnya gitu. Nah, seperti yang teman lihat di sini mode sistemnya udah nol, yang artinya itu kita masuk manual. Nah, di sini juga udah dilihat ya modenya, mode manualnya. Artinya apa? Waktu itu bakal nggak sering-sering update lah. Jadi kita tuh harus mencetnya sendiri gitu. Jadi sensornya tuh nggak langsung ini gitu nge-trigger si alat-alatnya gitu. Misalnya kita atur cahayanya menjadi 40 derajat. Kita atur sendiri nih. Nah, nanti di sini tuh bakal terus naik sehingga si ini teh ya, kipasnya bakal nyala gitu. Oke, tunggu ya. PO sudah mulai naik jadi 33 derajat. Oke, sudah mulai naik. Oke, sudah 40 derajat. Nah, ya kalau 40 derajat, walaupun sudah 40 derajat, si kipasnya itu tidak nyala gitu. Karena sekarang sensornya itu tidak mengatur gitu, mengatur si lampu, si kipasnya gitu. Karena itu sekarang kita mode manual gitu. Misalnya kita atur lagi cahayanya, kita coba taikin ke 60 lux. Ini kan mesin sensornya semua. Nah, walaupun di sininya suhunya 40 ya, si status kipasnya tuh tetap mati gitu. Oke, ini masih nyala banyak. Oke, lainnya udah 50% ya. Yang tadi itu kalau mode auto tuh lampunya pasti nyala. Nah, karena kita mode manual, lampunya itu tidak nyala, teman-teman. Nah, jadi itu ya bedanya antara mode auto dan mode manual gitu. Kalau mode auto, kalau misalkan kita mendapatkan suhunya 40 derajat seperti yang di Blink ini, maka si kipasnya otomatis nyala gitu. Karena kita mode manual, maka si kipasnya tuh maka si sensornya itu tidak mengontrol lagi si kipasnya gitu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara auto dan manual. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.